Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmata Fadila dengan NIM 200901502048. Saya dari kelas B, Akuntansi S1 angkatan 2020, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai analisis rasio guna untuk memenuhi tugas dari analisis laporan keuangan. Langsung saja, eh, seperti yang kita ketahui, laporan keuangan pokok yang dihasilkan oleh perusahaan itu terdiri dari tiga macam. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan neraca, dan yang ketiga ada laporan aliran kas. Nah, laporan keuangan ini diperlukan karena memberikan informasi yang menjadi input untuk pengambilan keputusan. Eh, Banyak pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan ini, mulai dari pemegang saham, investor, calon investor, sampai dengan manajemen atau manajer perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama itu dalam analisis juga mengidentifikasi adanya tren-tren tertentu dalam laporan keuangan. Untuk itu, laporan keuangan 5 atau 6 tahun barangkali bisa digunakan untuk melihat munculnya tren tertentu. Yang kedua itu ada perbandingan dengan standar-standar tertentu. Nah, di sini rata-rata industri bisa dan biasa dipakai sebagai pembanding untuk analisis laporan keuangan. Meskipun angka rata-rata industri ini barangkali bukan merupakan pembanding yang paling tepat karena beberapa hal, misalnya karena perbedaan karakteristik rata-rata perusahaan dalam industri dengan perusahaan tersebut. Nah, akan tetapi terdapat alternatif lain apabila rata-rata industri ini tidak ada dengan melakukan atau membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Perusahaan yang dijadikan pembanding ini merupakan perusahaan leader dalam industri tersebut. Nah, yang ketiga itu informasi lain yang bisa mendukung analisis. Membaca dan menganalisis laporan keuangan dengan hati-hati adalah hal yang sangat penting. Dan yang terakhir itu informasi lain yang bisa mendukung analisis. Selanjutnya ada analisis common size. Analisis common size ini dihitung dengan menghitung presentase setiap item dalam neraca terhadap total aktiva dalam common size neraca, atau menghitung presentase setiap item dalam laporan laba rugi terhadap total penjualan dalam common size untuk laporan laba rugi. Analisis common size ini membuat laporan keuangan lebih mudah untuk dibaca. Nah, di sini ada contoh dari laporan laba rugi PT ABC. Nah, di sini ada perbandingannya dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Di sini ada penjualan, harga pokok penjualan, biaya penjualan, umum dan administrasi, laba operasional, penyesuaian, pendapatan dari anak perusahaan dan pendapatan luar biasa, laba sebelum pajak dan bunga, laba sebelum pajak, pajak pendapatan, dan laba bersih. Jadi di sini ada tiga tahun pembanding yang digunakan oleh PT ABC. Nah, selanjutnya, di sini analisis common size pada laporan laba rugi ABC dia dibandingkan dengan analisis common size laporan laba rugi industri. Nah, ini ada dua laporan yang berbeda yang akan dibandingkan. Di sini dapat dilihat penjualan, harga pokok penjualan itu selisihnya sebesar 36,0, margin kotor, biaya penjualan umum dan administrasi itu 27,1, yang menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga 8,9. Begitupun seterusnya. Nah, dari perbandingan ini, common size perusahaan PT ABC di samping ini dibandingkan dengan common size dari industri. Dari tabel di samping bisa dilihat bahwa
perusahaan mempunyai harga pokok penjualan yang lebih rendah dibandingkan dengan HPP industri. Jadi ini harga pokok penjualannya untuk laporan laba rugi PT ABC itu nilainya lebih tinggi dibandingkan eh, apa penjualan dan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi industri. Di sini pada tahun ketiga dia 27,9 dan untuk PT ABC itu 35,5. Tetapi biaya administrasinya di sini administrasi dan umum perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang sama untuk industri. Ini biaya administrasinya bisa dilihat di sini. Biaya administrasinya lebih tinggi ada 8,9, 9,8, 8,1. Sedangkan untuk biaya industri 6,8, 7,2 dan 7,0 atau sama dengan 7. Hasilnya, perusahaan mempunyai laba sebelum pajak dan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri. Bisa dilihat di sini 4,9, 5,6, 5,8, sedangkan untuk PT ABC 7, 7,8, dan 6,2. Nah, laba bersih perusahaan yang menjadi pengukur margin bersih lebih baik dibandingkan dengan industri. Begitupun penyusunan, nah, jadi laba bersih perusahaan yang menjadi pengukur margin bersih lebih baik dibandingkan dengan industri. Ini laba bersihnya untuk tahun ketiga 4,8, tahun kedua 5,3, tahun pertama 5,1. Nah, untuk industrinya itu tahun ketiga 3,1 berarti lebih besar labanya untuk PT ABC, tahun kedua 3,6, PT ABC 5,3, tahun keempat 3,4, PT ABC 3,9. Nah, begitupun untuk analisis penyusunan common size neraca. Sama seperti analisisnya laporan laba rugi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke analisis rasio. Analisis rasio ini merupakan cara lain menyajikan informasi dari laporan keuangan. Rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalamnya atau antara laporan laba rugi dan neraca. Dengan cara rasio semacam itu diharapkan pengaruh perbedaan ukuran akan hilang. Misalnya di sini ada contohnya itu dua perusahaan mempunyai aktiva lancar yang berbeda. Yang pertama itu ada 10 juta untuk perusahaan A dan 5 juta untuk perusahaan B. Secara sepintas nampak bahwa perusahaan A lebih liquid karena mempunyai kas yang lebih tinggi. Tetapi kalau perusahaan tersebut mempunyai utang semacam ini, perusahaan A 10 juta sedangkan perusahaan B 2,5 juta, likuiditas kedua perusahaan tersebut akan berlainan. Perusahaan A mempunyai aktiva lancar sebesar 10 juta, tetapi harus menanggung utang lancar sebesar 10 juta juga. Nah, sedangkan untuk perusahaan B, dia mempunyai aktiva lancar 5 juta, tetapi hanya menanggung utang setengahnya, yaitu 2,5 juta. Nah, rasio-rasio keuangan menghilangkan pengaruh ukuran dan membuat ukuran bukan dalam angka absolut, tetapi dalam angka relatif. Seperti contoh di atas untuk perusahaan A dan perusahaan B. Nah, selanjutnya itu analisis rasio itu ada 5. Yang pertama itu ada analisis rasio likuiditas, yang kedua analisis rasio aktivitas, yang ketiga analisis rasio solvabilitas, yang keempat analisis rasio profitabilitas, dan yang terakhir itu analisis rasio pasar. Nah, yang pertama akan saya bahas secara singkat itu analisis rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Nah, rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban atau utang lancarnya dibayarkan dalam 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, adapun cara perhitungan rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar.
Nah, dari ketiga komponen aktiva lancar, itu persediaan biasanya dianggap sebagai aset yang paling tidak liquid karena apa ya, dia akan cepat berubahnya, entah itu eh, keluar atau masuk. Nah, meskipun persediaan dicantumkan dalam nilai perolehan atau cost, eh, sedangkan apabila persediaan laku, kas yang diperoleh sama dengan nilai jual yang secara umum lebih besar dibandingkan nilai perolehannya. Nah, cara perhitungan rasio quick-nya itu sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan. Terus dibagi utang lancar. Itu untuk perhitungan rasio quick-nya. Nah, setelah itu ada rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Nah, di sini ada 5 perhitungannya. Ada perputaran piutang, rumusnya itu penjualan dibagi piutang, rata-rata umur piutang 36,5 hari atau 1 tahun dibagi perputaran piutang karena dia jangka pendek. Jadi dia 365 hari. Kemudian ada perputaran aktiva tetap, penjualan dibagi total aktiva tetap. Yang keempat ada perputaran total aktiva, penjualan dibagi total aktiva. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Di sini kan kita akan mencari perputaran piutang. Rumus perputaran piutang itu penjualan dibagi piutang. Nah, sedangkan untuk menghitung rata-rata umur piutang sama dengan 36,5 dibagi perputaran piutang. Seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, untuk perubahan ABC, rata-rata umur piutang bisa dihitung sebagai berikut. Nah, ini ada laporan laba ruginya di sini. Di sini harga pokok penjualannya itu ada 64,0, 63,0, dan 64,5. Kita ambil dari situ. Nah, di sini ada. Perputaran piutangnya itu ada 16,4,0 dibagi piutang. Di sini juga kita lihat piutangnya. Di sini kita lihat piutangnya sebesar ini 36 ini. Di sini ada kita lihat penjualannya sebesar 16.405. Kita masukkan di sini. Nah, 16.405 dibagi 4.353 sama dengan 3,77 kali. Itu untuk perputaran piutangnya. Jadi selama setahun itu idealnya itu 3,77 kali. Nah, untuk rata-rata piutang itu dengan rumus 365 dibagi 3,77. Per tahunnya dibagi dengan perputaran piutang itu 96,8 hari. Ini ada rumus cepatnya, tapi saya pakai rumus ini. Nah, selanjutnya dari data di atas, dari perhitungan di atas, piutang dalam setahun berputar sebanyak 3,77 kali dan diperlukan waktu sebesar 96,8 hari dari piutang menjadi kas. Jadi 9697 hari untuk dari piutang menjadi kas. Jika tersedia informasi penjualan kredit, angka penjualan yang dipakai di atas sebaiknya angka penjualan kredit. Untuk melihat baik tidaknya angka tersebut, perusahaan bisa membandingkan dengan angka industri atau membandingkan dengan kebijakan kredit perusahaan. Misalkan di sini, perusahaan mempunyai kebijakan kredit sebagai berikut. 2/10 N per 60. Nah, di sini itu artinya kalau 2% dia dapat diskon 2% apabila melunasi utangnya 10 hari, N per 60 itu jatuh temponya itu di 60 hari atau sama dengan 2 bulan. Maka angka di atas 96,8 hari lebih besar dibandingkan angka target.
yaitu 60 hari atau angka jatuh tempo. Perusahaan harus lebih memperhatikan kebijakan pengumpulan kreditnya. Angka rata-rata piutang yang terlalu tinggi menunjukkan kemungkinan tidak kembalinya piutang yang lebih tinggi. Jadi kalau angka rata-rata piutang terlalu tinggi itu, maka apa ya? eh, Kemungkinan besarnya itu piutang untuk tidak kembali itu besar. Nah, sebaiknya angka yang terlalu rendah bisa jadi merupakan indikasi kebijakan piutang yang terlalu ketat, dan ini akan menurunkan penjualan dari yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Jadi, tidak bisa terlalu tinggi juga, tidak bisa terlalu rendah. Jadi, yang harus di pertengahan, karena kalau dia tinggi, kemungkinan piutangnya terbayarkan akan semakin kecil. Apabila dia rendah, maka terlalu ketat, maka akan menurunkan, maka penjualannya akan turun. Nah, yang ketiga itu tadi contoh untuk rasio aktivitas. Yang ketiga itu ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini jangka panjang. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca. Nah, untuk perhitungan pada rasio solvabilitas ini, total utang terhadap total aset aktiva sama dengan total utang per total aset. Nah, kemudian yang kedua itu ada fixed charger coverage sama dengan EBIT ditambah biaya sewa per bunga ditambah biaya sewa. Time interest earned sama dengan laba sebelum pajak dan bunga EBIT per bunga. Nah, selanjutnya itu ada rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Terdapat 3 rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada profit margin, yang kedua itu return on total asset atau ROA, dan yang ketiga itu ada return on equity atau ROE. Nah, profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. ROA itu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Sedangkan ROE mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset, sedangkan ROE sama dengan laba bersih dibagi modal saham. Nah, selanjutnya itu ada rasio pasar. Rasio ini melihat perkembangan nilai perubahan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut investor atau calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio ini. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu PIR sama dengan harga pasar per lembar dibagi laba bersih per lembar. Dividen yield sama dengan dividen per lembar dibagi harga pasar per lembar. Pembayaran dividen sama dengan dividen per lembar dibagi laba bersih per lembar. Nah, selanjutnya itu kita sudah dianalisis rasio, analisis common size. Yang terakhir itu ada analisis DuPont. Untuk mempertajam analisis, DuPont mengembangkan analisis yang memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Analisis ini menghubungkan 3 macam rasio sekaligus, menghubungkan ROA, profit margin, dan perputaran aktiva. ROA sama dengan profit margin dikali perputaran aktiva. ROA dipergunakan oleh
oleh pond margin dan perputaran aktiva. Untuk menaikkan ROA, suatu perusahaan bisa memilih dengan menekan profit margin dan mempertahankan perputaran aktiva, dengan menekan perputaran aktiva dan mempertahankan profit margin, atau dengan cara menaikkan keduanya. Analisis DuPont bisa dikembangkan dengan memasukkan unsur penggunaan financial leverage. ROE sama dengan return on total asset dibagi 1 dikurang total utang per total aset. Untuk menekan ROE, kan tadi ROA, sekarang untuk menekan ROE itu mempunyai 3 alternatif. Yang pertama itu menekan profit margin atau menekan perputaran aktiva, atau keduanya sambil mempertahankan tingkat utang. Yang kedua itu menekan financial leverage yang berarti menekan utang, dan yang ketiga itu menekan ROE dan utang secara bersamaan. Nah, selanjutnya bab 5 saya akan menjelaskan sedikit beberapa isu dalam analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis berdasarkan laporan keuangan akan melihat beberapa perbandingan baik terhadap perusahaan lain atau terhadap data pada periode-periode sebelumnya. Terdapat beberapa isu yang harus dipertimbangkan dalam analisis laporan keuangan agar laporan keuangan lebih bisa diperbandingkan, comparable. Isu tersebut diantaranya, yang pertama itu perbandingan dengan standar informasi tertentu. Rata-rata aktivitas perusahaan industri bisa, oh sorry, yang pertama itu ada laporan keuangan yang disesuaikan kembali. Ada beberapa situasi di mana perusahaan diharuskan menyelesaikan kembali laporan keuangan periode yang lalu. Yang pertama itu, jika perusahaan pada periode sekarang memutuskan untuk menghentikan lini bisnis tertentu, maka pendapatan dan biaya berkaitan dengan lini bisnis tersebut dan laba atau rugi yang diharapkan yang disebabkan oleh pelepasan lini bisnis tersebut akan diklasifikasikan ke dalam item opsi yang diberhentikan dalam laporan laba rugi. Neraca juga akan memisahkan aset lini bisnis yang dihentikan tersebut. Nah, yang kedua itu jika perusahaan bergabung dengan perusahaan lain dalam transaksi yang masuk pada kategori pooling of interest, maka laporan keuangan yang lama atau periode lalu harus menyesuaikan laporan keuangan yang baru, seperti kalau kedua perusahaan tersebut bergabung sejak dulu. Nah, yang ketiga itu ada perubahan prinsip akuntansi, misalnya perubahan dari LIFO menjadi FIFO, mengharuskan perusahaan menyesuaikan kembali laporan keuangan masa lalunya supaya mencerminkan prinsip yang baru tersebut. Nah, isu yang kedua itu perbedaan klasifikasi rekening atau akun. Klasifikasi item-item atau rekening-rekening dalam laporan keuangan seringkali berbeda satu sama lainnya. Contohnya, suatu perusahaan akan melaporkan biaya depresiasi dan amortisasi secara terpisah. Perusahaan lain mengalokasikan biaya tersebut ke harga pokok penjualan. Nah, rasio yang dihitung dengan menggunakan item tersebut tentunya tidak langsung diperbandingkan. Penyesuaian harus dilakukan baik dengan mengalokasikan biaya depresiasi dan amortisasi ke harga pokok penjualan pada perusahaan pertama atau mengeluarkan biaya depresiasi dari harga pokok penjualan pada perusahaan yang keduanya. Penyesuaian tersebut membuat perbandingan menjadi lebih konsisten. Nah, isu yang ketiga itu ada perbedaan prinsip akuntansi. Dalam batasan yang telah ditentukan, prinsip akuntansi, perusahaan masih mempunyai beberapa alternatif penggunaan metode atau prinsip akuntansi yang dipakai untuk pelaporan keuangan. Nah, berikut ini alternatif prinsip akuntansi. Yang pertama itu ada pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang. Anunya itu presentasi penyelesaian kontrak selesai. Yang kedua itu ada asumsi aliran persediaan di mana yaitu FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang. Yang ketiga itu ada investasi pada surat berharga, yaitu historical cost, lower cost or market, and equity. Yang keempat itu ada depresiasi, yaitu garis lurus, declining balance, sum of years digit. Yang kelima itu ada list, yaitu operating list, capital list, dan yang terakhir itu ada akuisisi, pembelian atau pooling of interest. Nah, isu yang keempat itu perbedaan penanggalan laporan keuangan.
Walaupun kebanyakan laporan keuangan menggunakan Desember sebagai akhir periode, tetapi ada beberapa perusahaan yang menggunakan penanggalan akhir periode yang bulan yang lain. Perlakuan untuk perbedaan penanggalan tergantung pada dua hal. Yang pertama itu lamanya perbedaan waktu, yang kedua itu muncul tidaknya kejadian pada periode perbedaan waktu tersebut yang bisa membuat perbandingan dua perusahaan tersebut tidak konsisten. Seringkali apabila selisih penanggalan akhir sama atau kurang dari 3 bulan, penyelesaian tidak perlu dilakukan. Dua perusahaan dengan penanggalan akhir 31 Desember dan 31 Maret barangkali tidak memerlukan penyelesaian. Misalnya, pada perusahaan kedua yang bertanggal 31 Maret mengalami musibah kebakaran atau pemogokan kerja, maka barangkali perlu dilakukan penyesuaian apabila analisis ingin membandingkan dengan perusahaan pertama. Untuk pengaruh musiman saja tidak perlu mendorong penyesuaian karena pengaruh musiman sudah tercakup dalam 1 tahun periode. Nah, isu terakhir ada perbedaan dengan data historis dan perbandingan dengan perusahaan lain. Rasio-rasio atau data-data keuangan yang telah dihitung untuk suatu perusahaan bisa dibandingkan dengan data masa lalu dan juga dengan data keuangan perusahaan lain agar diperoleh interpretasi yang lebih baik. Apabila analisis melakukan perbandingan data keuangan dengan data masa lalu, maka ia akan melakukan analisis time series. Sebanyak observasi yang dimiliki analisis akan semakin baik. Dengan analisis time series dapat dilihat pengaruh variabel-variabel seperti variabel makroekonomi, yaitu resesi dan inflasi, variabel industri seperti perubahan teknologi, variabel mikro perusahaan seperti perubahan strategi atau manajemen baru terhadap data keuangan dan sekaligus melihat pola-pola tertentu dari data keuangan yang dimiliki. Nah, dalam analisis perbandingan dengan industri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu definisi industri itu sendiri, yang kedua perhitungan rata-rata industri, yang ketiga distribusi atas nilai rata-rata industri, dan yang terakhir adalah definisi rasio keuangan. Nah, mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.